Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani Pasindringi dengan NIM 60500119054 dari kelompok 2. Kali ini kelompok kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang percobaan enzim. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai percobaan enzim, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari enzim. Sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi disebut dengan enzim, di mana enzim ini berfungsi sebagai katalisator, yaitu senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Suatu enzim dapat mempercepat reaksi 10⁸ kali lebih cepat dibandingkan ketika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis. Seperti katalis lainnya, enzim juga menurunkan atau memperkecil energi aktivasi suatu reaksi kimia. Enzim secara sistematis diklasifikasikan menjadi 6 kelompok besar menurut jenis reaksi yang dikatalisis. Kelompok besar ini kemudian dibagi lagi sehingga setiap enzim memiliki nomor enzim commission tersendiri dan nama formal yang berakhiran dengan ase. Selain itu, sebagian besar enzim memiliki nama umum atau sederhana yang lebih singkat dan biasanya mencerminkan aktivitas enzim. Amilase dibedakan menjadi dua, yaitu endoamilase dan eksoamilase, di mana endoamilase umumnya dikenal dengan alfa amilase dan eksoamilase umumnya dikenal dengan beta amilase. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka percobaan ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, dan untuk mengetahui pengaruh derajat keasaman terhadap aktivitas enzim. Selanjutnya, rumusan masalah pada percobaan ini ada 3. Yang pertama, bagaimana mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang kedua, bagaimana mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Dan yang ketiga, bagaimana mengetahui derajat keasaman terhadap aktivitas enzim. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bahwa derajat keasaman dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah enzim. Enzim adalah suatu zat yang dihasilkan oleh semua organisme hidup yang memiliki fungsi sebagai katalisator dalam semua reaksi-reaksi biokimia. Dalam tubuh manusia, enzim juga digunakan sebagai katalisator dalam metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, maupun metabolisme lemak. Enzim memiliki ukuran yang lebih besar daripada molekul yang akan dikatalisis, yaitu berukuran 12 hingga 1000 kD. Enzim dapat berupa untaian polipeptida saja, protein tunggal, maupun berupa protein yang mengikat unsur atau gugus tertentu. Enzim biasanya berasal dari protein yang disebut dengan koenzim ataupun berasal dari RNA yang disebut dengan ribozim. Berikutnya adalah klasifikasi enzim. Enzim dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan klasifikasi enzim berdasarkan kategori dan juga berdasarkan komposisi kimianya. Berdasarkan kategori, enzim dibagi menjadi 5. Yang pertama ada oksidoreduktase. Oksidoreduktase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi dan juga reduksi. Biasanya menggunakan koenzim NADH, NADP, FAD, lipoat, dan juga koenzim Q. Berikutnya adalah transferase. Transferase adalah enzim yang dikatalisis pemindahan gugus tertentu seperti gugus 1 karbon, aldehid dan keton, asil, glikosil, fosfat, atau gugus-gugus yang mengandung S. Yang termasuk dalam enzim ini adalah aminotransferase, asil karnitin transferase, dan transkarboksilase. Berikutnya adalah hidrolase. Hidrolase adalah enzim yang mengkatalisis peningkatan pemecahan ikatan antara karbon dengan atom lainnya melalui penambahan molekul air. Dan termasuk dalam hidrolase adalah enzim esterase, amidase, peptidase, dan juga fosfatase. Yang keempat adalah liase. Liase adalah enzim yang mengkatalisis pemecahan karbon-karbon, karbon sulfur, dan karbon nitrogen.
Dan yang terakhir adalah isomerase. Isomerase adalah enzim yang mengkatalisis resiminasi optik atau isomer geometrik dan reaksi oksidasi reduksi intramolekuler tertentu. Berikutnya adalah klasifikasi enzim berdasarkan komposisi kimianya. Berdasarkan komposisi kimianya, enzim dibagi menjadi pertama, molekul enzim yang terdiri dari hanya protein, misalnya pepsin, tripsin, urase, dan juga papain. Yang kedua, molekul enzim yang mengandung protein dan kation, misalnya karbonhidrase yang mengandung Zn sebagai kation, arginase yang mengandung Mn sebagai kation. Berikutnya, enzim molekul yang mengandung protein dan senyawa organik non-protein yang dikenal sebagai kelompok fosfatik. Kelompok ini terdiri dari besi propirin, enzim katalis, peroksidase sikstrom C, dan flavoprotein enzim glisin. Berikutnya itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas kerja enzim. Menurut Sutrisno tahun 2017 halaman 15-17 bahwa aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama itu ada temperatur. Apabila temperatur meningkat, maka molekul-molekul akan memiliki energi kinetik yang semakin besar sehingga pertemuan antar molekulnya itu semakin tinggi. Akibatnya, kecepatan reaksinya pun meningkat. Kecepatan reaksi akan mencapai maksimal pada suatu titik yang disebut dengan temperatur optimum. Yang kedua itu ada pH atau derajat keasaman. Setiap enzim memiliki profil yang berbeda-beda terkait dengan pH lingkungannya. Sebagian besar enzim ini aktif dalam kisaran pH antara 4,5 sampai 8. Beberapa sangat aktif pada pH rendah, misalnya peptin. Kemudian pH ini di mana suatu enzim menunjukkan aktivitas maksimum ini disebut dengan pH optimum. Faktor yang ketiga itu ada inhibitor, di mana beberapa bahan kimia seperti ion logam. Ion logam ini dapat menghambat aktivitas kerja enzim. Yang keempat ada konsentrasi enzim dan substrat. Kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh konsentrasi enzim dan substratnya. Peningkatan konsentrasi enzim atau substratnya ini akan meningkatkan kecepatan reaksi, di mana pada konsentrasi enzim tertentu kecepatan reaksi enzimatisnya akan meningkat dengan meningkatnya substrat. Namun pada suatu titik penambahan konsentrasi substrat tidak akan meningkatkan kecepatan reaksinya lagi. Mengapa demikian? Karena enzim ini telah mengalami yang namanya dengan kejenuhan. Adapun poin berikutnya itu dari bab 2 ada amilase. Salah satu enzim yang digunakan pada bidang industri yaitu enzim amilase. Enzim amilase ini mampu mendegradasi pati yang digunakan oleh makanan, minuman, tekstil, deterjen, kertas, farmasi, dan sebagainya. Kemudian enzim amilase ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Penggunaan enzim ini dari mikroorganisme memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya lebih mudah isolasinya, lebih sederhana dibandingkan dengan enzim yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, dan dapat juga dikendalikan dengan baik pada proses pembuatannya. Di mana amilase ini merupakan enzim yang tergolong hidrolase yang berfungsi untuk menghidrolisis pati atau tepung menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, seperti contohnya dextrin, maltose, dan glukosa. Sumber amilase ini bisa dari tanaman, bisa juga dari hewan seperti dari pankreas babi, atau juga merupakan mikrobial, bakteri atau fungi. Kehalalan amilase ini tergantung dari sumber-sumbernya.
Selanjutnya, waktu dan tempat percobaan. Percobaan ini telah dilakukan pada hari Senin 17 Mei 2021 pukul 7.30 sampai 9.50 WITA di Laboratorium Biokimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar secara virtual menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu inkubator, oven, hot plate, termometer 110 derajat Celcius, gelas kimia 250 ml, statif, tabung reaksi, dan pipet tetes. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu Aquades atau H2O, enzim amilase dalam hal ini saliva, es batu, larutan amilum atau C6H10O5 1%, larutan asam klorida atau HCl 0,04% dengan pH 1, larutan iodium 0,01 N, larutan natrium karbonat Na2CO3 1% dengan pH 9, dan pereaksi Benedict. Selanjutnya, prosedur kerja. Ada dua. Yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Pertama-tama menyiapkan 5 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Selanjutnya, tabung reaksi masing-masing diisi dengan 2 ml larutan amilum. Kemudian menambahkan di setiap tabung reaksi masing-masing 1 ml enzim amilase. Tabung pertama dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi es. Tabung kedua menyimpan pada suhu kamar, yaitu 27 derajat Celcius. Tabung ketiga memasukkan dan menyimpan dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Tabung keempat memasukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius. Dan tabung kelima menyimpan pada suhu 100 derajat Celcius pada penangas air. Selanjutnya, mendiamkan selama 15 menit, membagi 2 larutan lalu menguji dengan larutan iodium dan pereaksi Benedict. Selanjutnya, uji Benedict dilakukan dengan memanaskan sampel, mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi. Yang kedua yaitu pengaruh derajat keasaman atau pH terhadap aktivitas enzim. Pertama-tama kita menyiapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Tabung pertama diisi dengan 2 ml larutan asam klorida atau HCl. Tabung kedua mengisi tabung dengan 2 ml Aquades atau H2O, dan tabung ketiga mengisi dengan 2 ml natrium karbonat atau Na2CO3. Selanjutnya, menambahkan 2 ml amilum dan 1 ml enzim amilase pada masing-masing tabung. Setelah itu, mencampurkan hingga homogen, lalu mendiamkan selama 15 menit. Membagi 2 larutan lalu menguji dengan larutan iodium dan pereaksi Benedict. Selanjutnya, pada uji Benedict dilakukan dengan memanaskan sampel, mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi. Hasil dari percobaan ini adalah yang pertama, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, yang dimana pada suhu 0 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius dilakukan uji iodida dan dihasilkan warna biru keunguan, sedangkan uji Benedict dihasilkan warna biru muda. Selanjutnya, pada suhu 37 derajat Celcius dilakukan uji iodida dihasilkan warna kuning orange, dan pada uji Benedict dihasilkan warna merah bata. Selanjutnya, pada suhu 80 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius dilakukan uji iodida dan dihasilkan warna biru keunguan, sedangkan pada uji Benedict dihasilkan warna biru muda. Selanjutnya, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, asam klorida atau HCl dalam konsentrasi 0,04% dalam pH 1 dilakukan uji iodida dan dihasilkan warna biru keunguan, sedangkan pada uji Benedict dihasilkan warna biru muda. Yang kedua ada Aquades atau H2O dalam
pH 7, dalam hal ini netral, dilakukan uji iodida dan dihasilkan warna kuning orange, sedangkan pada uji Benedict dihasilkan warna merah bata. Dan terakhir ada natrium karbonat atau Na2CO3 dalam pH 9, dilakukan uji iodida dan didapatkan hasil warna biru keunguan, sedangkan pada uji Benedict didapatkan hasil berwarna biru muda. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah yang pertama, reaksi pada uji iod, di mana amilum yang berwarna putih keruh akan bereaksi dengan iodin yang berwarna kuning, yang dikatalisis oleh enzim amilase menghasilkan kompleks amilum iodin yang berwarna biru. Yang kedua, reaksi pada uji Benedict, di mana disakarida dalam hal ini glukosa akan bereaksi dengan pereaksi Benedict yang berwarna biru, yang dikatalisis oleh enzim amilase yang menghasilkan asam glukonat dan tembaga 1 oksida yang berwarna merah bata. Selanjutnya pembahasan. Percobaan pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Percobaan dilakukan dengan menggunakan suhu yang berbeda-beda, yaitu 0 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius, yang bertujuan untuk mengidentifikasi suhu optimum enzim dan aktivitas enzim terhadap beberapa suhu tersebut. Pada percobaan digunakan amilum sebagai substrat dan saliva sebagai enzim amilase. Berdasarkan hasil percobaan didapatkan bahwa pada suhu 0 derajat Celcius menunjukkan warna biru keunguan. Artinya, hasil uji positif mengandung polisakarida atau amilum. Sedangkan uji Benedict menunjukkan warna biru muda. Artinya, hasil uji negatif atau tidak mengandung gula reduksi. Gula reduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida, seperti laktosa dan maltosa. Hal ini menandakan bahwa enzim tidak melakukan aktivitas mengkatalisis hidrolisis amilum, karena molekul maltosa tidak mengalami degradasi. Sehingga pereaksi iod masih dapat mendeteksi polisakarida berupa amilum dengan menghasilkan warna biru keunguan. Sedangkan pereaksi Benedict tidak mendeteksi adanya gula reduksi seperti monosakarida. Hal ini telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada suhu rendah, enzim akan mengalami nonaktivasi. Artinya, enzim tidak aktif bekerja. Namun, pada suhu ini, enzim tidak mengalami kerusakan dan enzim akan aktif kembali bila suhu dinaikkan mencapai suhu optimum untuk kerja dari enzim. Selanjutnya, pada suhu 25 derajat Celcius, uji iod menunjukkan warna biru keunguan. Artinya, hasil uji masih positif mengandung polisakarida. Sedangkan uji Benedict berwarna biru muda, yang artinya hasil uji masih negatif dan tidak terdeteksi adanya gula reduksi meliputi monosakarida dan atau disakarida. Hal ini menandakan bahwa enzim pada suhu 25 derajat Celcius belum bekerja secara optimal dalam mengkatalisis hidrolisis polisakarida menjadi monosakarida penyusunnya. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius, uji iod menunjukkan warna kuning oranye. Artinya, hasil uji negatif tidak terdapat polisakarida. Dan uji Benedict menunjukkan warna merah bata. Artinya, hasil uji positif terdapat gula reduksi berupa monosakarida atau disakarida. Berdasarkan prinsip uji iod, yaitu karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin dan memberikan warna spesifik. Seperti reaksi amilum dengan iodin akan berwarna biru. Tetapi, tidak dapat digunakan untuk analisis karbohidrat jenis monosakarida, sebab kondensasi iod dengan monosakarida tidak terjadi. Dan iod akan tetap berwarna aslinya, yaitu kuning-kuning oranye. Sedangkan untuk prinsip uji Benedict adalah identifikasi adanya gula reduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida. Akan tetapi, pereaksi Benedict tidak dapat mengidentifikasi polisakarida. Nah, dari teori ini dapat diketahui bahwa pereaksi Benedict dan
reaksi iot memiliki hasil yang berlawanan. Kemudian berdasarkan teori dari kedua uji tersebut, maka hasil uji pada suhu 37 derajat Celcius menunjukkan bahwa enzim telah bekerja secara optimum dalam mengkatalisis hidrolisis amilum yang merupakan polisakarida menjadi monosakarida. Nah, pada suhu ini terjadi degradasi molekul maltosa menjadi monosakarida. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa suhu optimum enzim amilase berkisar pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Nah, pada suhu tersebut, energi aktivasi yang diperlukan enzim untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis substrat berada pada kondisi maksimal, sehingga akan terbentuk energi kinetik bereaksi yang dapat melampaui energi aktivasi. Kemudian, hal ini akan menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisis dari polisakarida menjadi monosakarida penyusunnya. Kemudian, pada suhu 80 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius, uji iot menunjukkan warna biru keunguan, seperti pada suhu 0 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius, yang berarti positif mengandung polisakarida. Sedangkan uji Benedict menunjukkan warna biru muda, berarti negatif atau tidak terdapat gula reduksi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pada suhu 80 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius, enzim tidak bekerja mengkatalisis hidrolisis amilum menjadi gula penyusunnya. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kenaikan suhu yang sangat tinggi dan melampaui suhu optimum akan menyebabkan aktivitas enzim amilase menurun. Terjadinya penurunan aktivitas enzim ini karena pada suhu tinggi, struktur enzim akan berubah dan mengalami denaturasi sehingga sisi aktif dari enzim akan rusak. Akibatnya, enzim tidak dapat mengkatalisis hidrolisis amilum menjadi monosakarida penyusunnya. Seperti yang kita ketahui bahwa enzim merupakan jenis protein, sehingga sifat enzim sama dengan sifat protein yang akan terdenaturasi pada suhu tinggi. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa hampir semua enzim memiliki kecepatan reaksi meningkat 2 kali lipat lebih cepat jika pada kenaikan suhu 10 derajat Celcius, dan sebagian besar enzim sama sekali tidak aktif pada suhu lebih dari 70 derajat Celcius. Percobaan kedua yaitu pengaruh derajat keasaman atau pH terhadap aktivitas enzim. Percobaan ini menggunakan asam klorida atau HCl dengan kadar 0,04% yang berfungsi sebagai pH 1 atau pH asam, dan menggunakan aqueous yang berfungsi sebagai pH yang netral, dan menggunakan natrium karbonat yang berfungsi sebagai pH basa yaitu pH 9. Nah, berdasarkan hasil percobaan didapatkan bahwa pada penambahan asam klorida dan penambahan natrium karbonat, uji iot menunjukkan warna biru keunguan, berarti positif mengandung polisakarida. Sedangkan uji Benedict menunjukkan warna biru muda, yang berarti negatif atau tidak terdapat gula reduksi. Hasil ini menunjukkan bahwa pada pH 1 dan pH 9 atau pada pH asam dan basa, enzim tidak bekerja mengkatalisis hidrolisis amilum menjadi gula penyusunnya. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa enzim amilase tidak bekerja secara efektif pada suasana yang terlalu asam atau terlalu basa. Hal ini dikarenakan pada keadaan asam, enzim akan mengalami protonasi dan kehilangan muatan negatifnya. Hal yang sama berada pada pH basa, di mana substrat akan terionisasi dan kehilangan muatan positifnya, sehingga aktivitas enzim berkurang dan bahkan menjadi tidak aktif. Perubahan pH ini berpengaruh terhadap aktivitas enzim melalui pengubahan struktur atau muatan residu asam amino yang berfungsi dalam pengikatan substrat. Nah, derajat keasaman atau pH yang bervariasi ini juga dapat menyebabkan perubahan konformasi enzim. Hal ini terjadi karena gugus bermuatan, yaitu ion NH3+, atau
Ion COO- yang jauh dari daerah terikatnya substrat yang mungkin diperlukan untuk mempertahankan struktur tersier akan mengalami perubahan muatan pada pH yang berbeda. Nah, hal ini akan menyebabkan terganggunya ikatan ionik dan terputusnya folding maksimum enzim, sehingga konformasi enzim berubah. Nah, perubahan konformasi ini akan menyebabkan aktivitas enzim menjadi menurun, bahkan enzim akan mengalami kerusakan. Pada pH normal, yaitu pH 7, uji iod menunjukkan warna kuning oranye, yang artinya hasil uji negatif dan menandakan bahwa tidak terdapat polisakarida. Dan uji Benedict menunjukkan warna merah bata, yang artinya hasil uji positif atau terdapat gula reduksi yang berupa monosakarida atau disakarida. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pH 7 menjadi pH optimum dari enzim, di mana pH ini cocok dengan aktivitas enzim amilase dalam mengkatalisis hidrolisis amilum. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pH optimum enzim amilase adalah 6-7. Enzim amilase memiliki gugus aktif yang bermuatan positif dan negatif, sehingga aktivitas enzim amilase akan optimum jika terdapat keseimbangan antara kedua muatannya. Jadi, enzim amilase ini akan bekerja jika muatan positif dan muatan negatifnya yaitu seimbang. Selanjutnya, kesetimbangan muatan tersebut terjadi pada pH netral. Hal inilah yang menyebabkan pH optimum enzim amilase berkisar pada pH 6-7, di mana pada pH ini konformasi enzim berada pada kondisi yang sangat ideal. Inilah yang menyebabkan enzim amilase dalam mengkatalisis hidrolisis amilum juga maksimal. Berbeda pada suasana yang terlalu asam atau terlalu basah, konformasinya berubah sehingga aktivitas enzim akan terganggu. Hal ini sesuai juga dengan keberadaan enzim tersebut, di mana seperti kita ketahui bahwa enzim amilase kebanyakan berada di mulut, di mana keadaan di dalam mulut itu pH-nya netral, sehingga enzim amilase sangat optimum bekerja di pH tersebut. Nah, selanjutnya, adapun kesimpulan dari percobaan ini, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim amilase yaitu suhu, derajat keasaman atau pH, inhibitor konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim adalah enzim pada umumnya bekerja pada suhu 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Apabila suhu kurang atau melewati suhu optimum tersebut, maka aktivitas enzim lambat atau tidak bekerja karena enzim ini akan mengalami kerusakan atau terdenaturasi. Selanjutnya, adapun pengaruh derajat keasaman atau pH terhadap aktivitas enzim adalah enzim pada umumnya bekerja pada pH yang berkisar antara 6-8. Nah, untuk teman-teman yang akan melakukan percobaan enzim selanjutnya, maka dapat pula menggunakan sampel lain yang mengandung enzim, misalnya enzim yang dihasilkan oleh tanaman seperti enzim protease dari getah pepaya, agar dapat diketahui pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim tersebut.